Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selveka Hardiani, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Tangerang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi semester 6. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian oleh dosen pengampu Bapak Ari Eksandi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda umumnya digunakan pada penelitian akuntansi, manajemen, dan penelitian ilmu sosial lainnya. Penjelasan metode analisis linear berganda ini saya ambil dari buku yang ditulis oleh dosen metodologi penelitian saya. Bukunya seperti ini, ditulis oleh Bapak Ari Eksandi dengan judul Metode Penelitian Akuntansi dan Manajemen. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang analisis regresi linear berganda secara singkat, serta saya akan memberikan contoh dan memberikan tutorial cara pengolahan data regresi linear berganda menggunakan software SPSS. Regresi linear berganda sendiri adalah metode regresi yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas. Maka dengan demikian dapat disimpulkan berdasarkan pemahaman metode penelitian akuntansi dan manajemen bahwa regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis satu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan lebih dari satu variabel independen yang diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap satu variabel dependen dalam satu waktu pengamatan tertentu. Maka regresi linear berganda merupakan analisis data dari beberapa perusahaan yang diamati dalam satu kurun waktu tertentu. Atau analisis regresi linear berganda adalah analisis penelitian yang pengamatannya dilakukan pada beberapa variabel X atau variabel independen untuk melihat ada atau tidaknya pengaruh terhadap satu variabel Y. Di dalam analisis linear berganda ada beberapa tahapan yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah uji instrumen, dan yang kedua adalah uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, uji korelasi, dan uji hipotesis. Uji hipotesis juga terdiri dari dua, ada uji kelayakan model atau uji F dan uji T. Data-data yang akan saya contohkan adalah data yang bersumber dari kuesioner, maka saya akan menjelaskan dahulu bagaimana proses pengelolaan data untuk uji instrumen. Sebelumnya, kita melakukan uji instrumen. Uji instrumen penting dilakukan untuk penelitian yang sumber datanya berasal dari kuesioner. Hal ini perlu dilakukan untuk melihat apakah bukti pernyataan yang telah dibuat dalam kuesioner memenuhi syarat utama, yaitu validitas dan reliabilitas atau tidak. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam uji instrumen adalah membuat variabel penelitian. Di sini saya sudah membuat variabel penelitiannya. Di sini ada variabel Y atau line accounting. Kalian juga harus menyiapkan data tabel seperti ini agar memudahkan untuk melakukan proses copy paste ke program SPSS. Lakukan hal yang sama untuk variabel-variabel yang lainnya. Saya juga sudah membuat variabel penelitian yang lainnya. Di sini ada X1-nya yaitu continuous improvement, X2-nya variable stream cost, X3-nya balance scorecard, X4-nya just in time. Dan saya juga membuat data gabungan untuk memudahkan proses copy paste ke dalam program SPSS. Dan setelah membuat variabel penelitian, kita masukkan data kuesioner ke dalam program SPSS. Pertama, buka program SPSS, lalu kemudian klik variabel view, buat butir pernyataan kuesioner yang akan diuji.
Seperti ini butir pernyataan kuesionernya. Lalu pastikan measure dalam posisi scale. Dan pastikan juga desimal dalam posisi 0. Setelah selesai membuat butir pernyataan kuesioner, klik Data View untuk memasukkan data pernyataan yang sudah dipersiapkan dengan copy paste. Nah, buka data gabungannya, lalu copy paste. Setelah sudah diinput, maka tahapan selanjutnya adalah melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Langkah pertama adalah klik Analyze, kemudian klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Selanjutnya akan muncul kotak dialog Reliability Analysis seperti ini. Blok butir pernyataan untuk setiap variabel, kemudian masukkan ke kotak item. Butir pernyataan yang sudah masuk ke dalam item, modelnya harus diperhatikan karena model harus dalam kondisi alpha. Setelah model dalam kondisi alpha, lalu kemudian klik statistik. Maka akan muncul kotak dialog reliability seperti ini. Di dalam kotak descriptive for checklist scale if item selected, dan di dalam kotak inter item checklist correlation. Kemudian klik OK, klik continue, lalu klik OK. Nah, di sini sudah ada output yang dihasilkan. Di sini ada uji validitas variabel LA-Y. Seperti ini. Pada tabel di sini terlihat nilai corrected item total correlation. Nilai tersebut adalah nilai validitas butir pernyataan. Butir pernyataan dianggap valid apabila nilai corrected item total correction atau R hitung lebih besar dari R tabel. Dan jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Dan yang kedua ada uji reliabilitas
variabel Lay. Seperti ini. Pada tabel di atas, nilai Crohn's batch alpha adalah 0,648, lebih besar dari 0,197. Maka dapat disimpulkan, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini secara keseluruhan bersifat reliable. Secara umum, uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui tingkat konsistensi kuesioner yang digunakan oleh penelitian dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Oke, sekian video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.